Saudara, berita apa yang paling saudara harapkan hari ini? Saudara, di dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, kepada siapa saudara berharap? Jangan sampai salah berharap. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Happy Sunday. Bapak Ibu sekalian, kita mau merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dari Yesaya 21 ayat yang ke-9. Kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan selain ayat Yesaya 21 ayat 9 yang saya akan bacakan buat saudara. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasang-pasangan orang berkuda. Lalu berserulah ia, katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukan dan bertaburan di tanah. Itu lihat, udah jatuh Babel, sudah jatuh Babel. Segala patung berhalanya diremukan, bertaburan di tanah. Saudara, berita apa yang paling saudara harapkan hari ini? Jawabannya adalah berita sirnanya COVID-19. Amin. Kita ingin akun Pandemic Talks tutup, akun Kawal COVID tutup, akun Lapor COVID tutup. Kita mau semuanya itu tutup, udah nggak ada lagi. Kita mau rumah sakit darurat COVID, RSDC Wisma Atlet tutup. Kita mau COVID-19 betul-betul sirna, tidak ada lagi. Mau, saudara? Nah, saudara, dalam keinginan yang seperti itu, saudara, saya mengajak saudara yang kedua membaca Yesaya 20 ayat yang ke-6. Israel juga mau. Yesaya 20 ayat yang ke-6, mari kita membaca, Bapak Ibu sekalian. Dan penduduk tanah Mesir, tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu, lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan. Kepada siapa kami melarikan diri dan minta tolong supaya diselamatkan dari Raja Asyur? Bagaimana mungkin kami terluput? Nah, saudara, bangsa Israel waktu itu dikepung oleh masalah. Dia dikepung oleh Asyur, dia dikepung juga oleh Babel. Secara urut-urutan, Asyur dulu, baru kemudian Babel. Saudara, di setiap periode pengepungan, bangsa Israel itu tidak bergantung kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, di setiap masalah yang melingkari mereka, yang mengelilingi mereka, bangsa Israel itu tidak bergantung kepada Allah. Dan penduduk tanah pesisir akan berkata pada waktu itu, lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan. Kepada siapa kami melarikan diri, minta pertolongan supaya diselamatkan dari Raja Asyur. Mereka berharap kepada Babel. Mereka berharap kepada yang bukan Allah. Jadi bangsa Israel tidak pernah memandang Tuhan sebagai juru selamat. Nggak pernah. Saudara, di dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, kepada siapa saudara berharap? Kepada siapa? Saudara, saya mau mengkritik ya. Kalau saudara perhatikan jurnal kesehatan, panduan isoman. Kalau saudara perhatikan ya, itu panduan pertama tuh minum Avigan, minum Sumagesik, vitamin D 5.000 atau 10.000, macem-macem, saudara. Dan di panduan itu yang paling bawah, jangan lupa berdoa sama Tuhan. Ya memang sih, saya tahu ini juga ranahnya ranah medis, bukan religius. Tetapi the fact of the matter is, saya merasa kadang-kadang orang di dunia ini tidak begitu counting Tuhan sebagai Tuhan. Kita nggak sungguh-sungguh menaruh pengharapan juga kepada Dia gitu loh. Kita hanya menaruh pengharapan pada hal-hal material yang ada di sekeliling kita. Kita tidak berharap kepada Tuhan. Kita tidak memandang Dia.
Doa iya, tapi kita jadikan sebagai suplemen, tambahan. Bukan yang utama, yang seharusnya kita berlabuh dan kita bersandar. Sekali lagi Bapak Ibu, apakah kita memandang Tuhan di dalam pandemi ini? Ada satu ayat yang baik. Hari ini saya baca 3 pasal dan 3 pasal ini masing-masing mengandung satu ayat yang saya mau share. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara, saya membaca firman Tuhan ini diselimuti dengan pandemi. Jadi saya menafsirkannya sesuai dengan konteks di mana saya berada. Saudara, di tengah pandemi ini apa yang penting? Bagi saya, Bapak Ibu sekalian, jalani hidup ini dengan tenang dan percaya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kalau saudara dan saya PCR dan ternyata positif, mari kita isoman. Kalau ternyata kalau kita PCR kita lagi nunggu dan kita deg-degan, saya juga pernah mengalami isoman dan saya harus nunggu 5 hari, aduh deg-degan. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata kekhawatiran itu tidak membuat hasil PCR jadi negatif kan? Kalau kita khawatir gitu, aduh, apakah kekhawatiran kita itu mengubah hasil PCR yang udah ada di lab itu menjadi negatif? Tidak kan saudara? That's why saya mengajak saudara untuk tenang. Saya tahu ini nggak gampang, tapi ayo. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus menuruti perintah Allah, iman kepada Yesus. Tetaplah tenang, tetaplah jaga jarak, 3T, 6M lakukan saudara-saudara. Jalanin dengan penuh percaya kepada Allah. Kalau harus nyantolin makanan di pintu pagar orang yang COVID, cantolin. Itu bagian dari kepedulian kita. Kita punya pengharapan di dalam Allah yang utama, di samping obat, vitamin yang kita konsumsi. Jadi saya cuma mau bilang terakhir, Bapak Ibu, jangan sampai salah berharap. Berharaplah, memandanglah kepada Allah. Dulu Israel memandang kepada Babel. Bangsa di pesisir itu bilang, tuh lihat, pengharapannya kayak gitu, hancur. Gak ada yang pasti kecuali Allah. Selamat berefleksi, happy Sunday, Tuhan memberkati Bapak Ibu.